Kembali lagi bersama kami di debat terbuka ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan calon berhak menentukan siapa yang akan bertanya dan siapa yang akan menjawab, baik itu oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Dan sekarang pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Dan kami ingatkan kembali untuk seluruh pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab harus sesuai dengan tema debat, yakni sinergisitas pembangunan pusat dan daerah untuk keutuhan NKRI. Mohon menjadi perhatian bagi seluruh pasangan calon untuk tidak memberikan pertanyaan dan jawaban yang menyerang personal. Kami persilahkan kepada paslon 3 bertanya kepada paslon 2, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Makasih Pak Zul, saya ingin belajar nih dari Pak Zul. Jadi kan kita NTB ini kan daerah pengirim buruh migran nomor 3 terbesar lah di Indonesia. Dan remitansi dari buruh migran, dari pekerja migran kita itu lebih dari 1 triliun saya rasa per tahun. Nah, saya ingin belajar bagaimana pengalaman Bang Zul di dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran selama 5 tahun menjabat. Kira-kira mungkin ada lesson learn yang kita bisa pelajarin untuk kedepannya, Bang Zul. Makasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan pertanyaannya? Pak Iqbal, cukup? Udah, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, selama jadi gubernur, bahkan sebelumnya ketika jadi anggota DPR, selalu kalau ada masalah tenaga kerja itu saya diminta pertolongan atau apalah oleh masyarakat di NTB ini. Dan saya cukup beruntung karena setiap ada masalah tenaga kerja, ada kecelakaan ini itu atau ada yang meninggal di luar negeri, sahabat saya yang pertama kali saya telepon itu adalah lalu Muhammad Iqbal. Jadi kami bersahabat ini bukan kaleng-kaleng. Saya bersahabat sama beliau sejak kecil. Jadi beliau selalu memberikan kami dan sangat responsif karena waktu itu beliau adalah Direktur Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tapi yang kami lakukan, Mas Iqbal ya, pengalaman di NTB ini kami selalu melakukan sosialisasi untuk supaya proses pengiriman tenaga kerja itu dengan proses yang benar. Karena selama ini kebanyakan yang banyak masalahnya di luar negeri itu yang pergi tidak dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu kerjasama dengan badan yang sekarang sudah jadi kementerian khusus itu selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pergi secara legal. Karena kalau secara legalnya bagus, mereka akan terlindungi dan banyak hal yang bisa kita lindungi ketika mereka berada di sana. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih, cukup. Kami persilakan kembali ke paslon 3 menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Makasih Bang Zul. Kami ini memang berteman sejak SMP dan dulu selalu ikut cerdas cermat. Ketemunya kalau di tingkat provinsi di final selalu ketemunya Zul lawan Iqbal gitu. Hari ini kita rematch lagi gitu. Tapi insya Allah fastabiqul khairat. Jadi gini, kenapa saya tanya itu Pak Zul? Karena saya 8 tahun menangani perlindungan TKI di luar negeri. Dan ternyata memang setelah 8 tahun menangani saya sadar bahwa persoalannya itu ada di hulu bukan di hilir. Misalnya zero cost itu belum diterapkan. Pada harusnya seorang TKI berangkat ke luar negeri itu tidak boleh dibebani biaya. Tetapi kita masih belum menerapkan itu. Kedua, pendataan juga masih lemah. Sehingga kita perlu melakukan pendataan yang lebih baik nanti untuk TKI kita. Yang ketiga, bahwa pesan dari hukum internasional dalam hal perlindungan TKI itu bukan hanya melindungi TKI-nya, tapi melindungi keluarganya. Jadi kita juga belum banyak menerapkan perlindungan terhadap keluarga TKI yang ditinggalkan. Makasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya melihat Mik Iqbal sangat perhatian terhadap
kebudayaan kita. Dan kita tahu kebudayaan kita ini sangat kaya, bahkan ada beberapa juga seperti musik tradisional kita juga banyak yang terlupakan ya. Salah satunya tongke. Jadi saya ingin bagaimana sharingnya untuk bagaimana kita melestarikan budaya kita ini. Mungkin pengalaman Iqbal selama bekerja di pemerintah pusat gitu, atau selama menjadi dubes di Turki bisa sharing kepada kami. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Cukup. Oke, baik. Kami persilakan kepada paslon 3 menjawab pertanyaan dari paslon 1. Waktu Anda 90 detik. Terima kasih. Sekarang yang kita sebut sebagai tradisi adat ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi kita terdahulu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang? Karena itu kita perlu membangun tradisi untuk melestarikan, bukan saja melestarikan apa yang sudah ada, tapi menghasilkan produk budaya yang lebih baik nanti untuk generasi yang akan datang. Itulah tadi Bu Rohmi kenapa saya mengusulkan di awal tadi bahwa kita harus memiliki sebuah sekolah tinggi ilmu seni dan budaya, karena disitulah center of excellence-nya, disitulah para budayawan kita, para pemangku adat kita mengembangkan tradisi-tradisi yang ada, mengembangkan adat-adat yang ada, sehingga kita tidak hanya puas dengan apa yang ditinggalkan oleh generasi yang terdahulu, tetapi kita juga menyiapkan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Lebih penting lagi adalah untuk memberi ruang kepada generasi muda kita untuk mengekspresikan ekspresi adatnya, adat dan budayanya. Makasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup, baik, terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik. Baik, betul. Kalau masalah kita harus berpikir untuk bagaimana membuat budaya yang ke depan untuk anak cucu kita ke depan, tapi menurut saya juga sangat penting ya budaya yang kita miliki ini betul-betul kita bisa inventarisir. Jadi kita harus reinventarisir budaya-budaya kita karena banyak yang tertinggal ya, maksudnya tidak dimunculkan gitu. Yang saya bilang tadi salah satunya tongke itu, yang mana tongke ini juga pernah kita tampilkan di Australia dan sangat memberikan respon yang luar biasa di dunia internasional. Hal-hal yang menurut kita kurang begitu dikenal di NTB-nya, tapi pada saat kita bawa ke luar negeri itu luar biasa disambut baik, dan itu adalah kekayaan kita. Sehingga perlu betul ke depan kita reinventarisasi seni-seni budaya kita betul-betul hidupkan ya, selain apa yang disampaikan oleh Iqbal tadi, sehingga kebanggaan kita ini betul-betul kita bisa hidupkan di masa yang akan datang. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan untuk paslon 2 melontarkan pertanyaan kepada paslon 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih hadirin yang kami muliakan. Khusus kepada pasangan 01, Umi Rohmi, mohon maaf, ada satu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana strategi ataupun langkah-langkah upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kriminalitas yang ada di Nusa Tenggara Barat? Silakan. Masih ada waktu, ingin ditambahkan pertanyaannya? Cukup? Baik, langsung saja dijawab pertanyaannya. Waktu Anda 90 detik. Baik, terima kasih. Kalau bicara kriminalitas memang harus kita cari akarnya. Dan akarnya itu tentunya ada di dusun, di desa. Maka dari itu kami lebih fokus untuk bagaimana setiap desa kita ya itu memiliki awik-awik terhadap semua permasalahan yang kita sikapi bersama dalam skup desa. Dan tentunya kita harus ke depan membentuk yang namanya kampung madani atau keluarga yang berkualitas. Untuk bagaimana setiap unsur di dalam masyarakat ini itu bisa saling
berdialog ya sehingga mengurangi tingkat kriminalitas, dan yang paling penting tentunya lapangan pekerjaan ya, harus kita dorong agar pemberdayaan ekonomi, lapangan pekerjaan betul-betul bisa terbuka dengan lebar dengan membina UMKM kita, melihat potensi-potensi yang ada, apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kita, dan kita potret dia berbasis desa untuk mengetahui potensi dan hal-hal, kalau misalnya ada hal-hal yang negatif pun bisa akan kita temukan dengan cepat kalau kita potret berbasis desa dusun. Jadi awik-awik itu perlu, kemudian juga pemberdayaan ekonomi perlu, dan kerjasama Forkopimda ini harus betul-betul solid untuk mengeksekusi tersebut. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada paslon 2 untuk merespon jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Luar biasa. Ya, mantap. Namun sedikit perlu saya tambahkan ya. Lagi-lagi kembali kepada semacam moto daripada Zul-Uhel, bersatu menuju NTB Gemilang. Jadi bersatu padunya seluruh elemen dan masyarakat untuk menurunkan angka kriminalitas yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu pengalaman waktu saya menjadi pelayan di Lombok Tengah, daerah pertama yang memiliki dan membentuk BKD di tiap desa adalah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Keamanan Desa. Nah, ini mungkin sangat perlu. Dan ini multifungsi ternyata sekarang BKD itu, ya, mohon maaf, dan sangat berperan di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah itu terbukti bisa menurunkan angka kriminalitas. Bahkan mereka yang mungkin selama ini menjadi pelaku kejahatan bisa terlibat di sana, dan dialah yang menjadi penegak kebenaran, penegak keamanan dan ketertiban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda telah habis, dan terima kasih juga untuk sesi tanya jawab serta tanggapan yang diberikan para pasangan calon. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan melanjutkan kembali segmen tanya jawab yang lebih seru antar pasangan calon. Tetap bersama kami di debat terbuka ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.